هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Tanwirul Basair bi Syarhi Manzumatul Kabair yang berkaitan tentang dosa-dosa besar. Kita memasuki Al-Kabiratul Ashirah, dosa besar yang ke-10, yang mana sebelumnya sudah kita jelaskan tentang dosa besar, yaitu berupa liwat atau berupa gay maupun lesbian. Kemudian kita memasuki pada dosa besar yang ke-10, wa huwa syurbul khamr, yaitu yang berkaitan tentang meminum khamr. Dalam masalah ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, azanallahu wa iyyakum, bahwasanya banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun sunnah an-nabawiyah yang menunjukkan tentang haramnya khamr. Tetapi masalah khamr ini Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bahwasanya khamr itu diperbolehkan. Jadi ada tahapan-tahapan yang dahulu kala sehingga khamr itu menjadi haram pada zaman sekarang atau setelah turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan di dalam pengharaman khamr. Tahapan yang pertama bahwasanya khamr di awal asalnya adalah diperbolehkan. Ya, seseorang boleh meminum khamr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-61, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah inna fi dzalika la ayatan liqaumin ya'qilun. Maka setiap dari buah kurma dan anggur. Karena apa? Dahulu kala mereka membuat tuak atau membuat khamr, minum-minuman yang memabukkan, itu sumbernya adalah dari kurma dan anggur. Ya, tattakhidunahu minhu sakara, yang mana mereka buat minuman yang memabukkan, wariskan hasanah, dan rizki yang baik. Maksudnya apa? Mereka jual belikan
ya, kurma dan anggur yang sudah difermentasi menjadikan sehingga keluar alkoholnya dan menjadikan orang yang itu minum mabuk. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Karena yang demikian tersebut adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dia itu mau berfikir. Jadi tahapan yang pertama bahwasanya khamar dahulu kala itu diperbolehkan. Tahapan yang kedua, turunlah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-219, yang mana ayat ini berisi perintah menjauhkan diri dari khamr karena madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Karena apa? Ini contoh, ada orang yang dia itu merokok, ya, rokok juga ada maslahatnya. Ketika sebagian orang mengatakan kalau orang yang dia itu nyupir perjalanan malam biar melek, bagaimana dia itu menghisap rokok. Ya, tetapi kita mengetahui bahwasanya rokok madaratnya lebih besar. Sama ketika khamr itu dibikin, mungkin maslahatnya adalah jual beli, menguntungkan yang banyak, atau maslahat yang kedua menghangatkan tubuh kita, ya, atau kata sebagian orang lebih menenangkan pikiran kita, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, semoga kita dijauhkan dari masalah minum khamr. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiran wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maka mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Ketahuilah bahwasanya khamr dan judi sudah merebak di zaman sekarang, ya, sudah tidak malu lagi dari golongan orang bawah sampai para pejabat. Mereka dengan santai meminum khamr, ya, bahkan perjudian, entah itu judi online atau judi offline, ya, itu sudah merajalela pada zaman sekarang. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Ketahuilah bahwasanya khamr dan judi terdapat dosa yang besar, tetapi juga ada manfaat bagi manusia juga, ya. Dan manfaat bagi manusia ini ada dua macam. Ada manfaat yang baik, ada juga manfaat yang buruk, ya. Karena apa? Orang yang dia judi mendapatkan uang, tetapi apa? Uang yang didapatkan adalah uang yang haram. Maka jangan sampai kita memakan atau menjadikan, ya, tubuh kita dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya dosa khamr dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana contoh, ya, betapa banyak orang yang dia itu zina dimulai dari apa? Khamr. Betapa banyak orang yang dia itu meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan menuntut ilmu dikarenakan apa? Khamr. Betapa banyak orang yang dia itu mencuri, yang merampok karena kecanduan dengan khamr. Dan betapa banyak orang yang dia membuat kerusakan di jalanan dikarenakan apa? Mereka minum khamr. Begitu juga dengan perjudian, ya. Judi itu madaratnya sangat banyak sekali. Betapa banyak orang yang dia itu kehabisan seluruh hartanya karena apa? Judi. Betapa orang yang mereka itu hancur keluarganya dikarenakan judi. Tetapi apa?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya khamar dan judi juga memiliki manfaat, tetapi madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Yang ketiga, turun ayat untuk melarang khamar pada suatu waktu dan dibolehkan pada waktu yang lainnya, yaitu apa? Dilarang salat ketika dia itu sedang dalam keadaan mabuk, tetapi selain salat diperbolehkan. Hal ini merujuk dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dengan ini ayyuhal ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum, dalil yang sangat kuat sekali ketika kita berdoa di dalam salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, ya, berdoa apapun itu, maka kita harus tahu maknanya. Harus tahu maknanya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Kenapa kita sering mendengar atau melihat, pernah ada orang yang dia tawaf, dia hanya mengatakan Allahumma zawwijna bi arba'ati imra'ah. Ya, namanya mengatakan amin. Ya, perempuan juga mengatakan amin. Ya, nggak tahu kalau itu artinya ya Allah nikahkanlah kami dengan istri 4. Ya, ini kalau tahu istrinya mengamuk. Ya, tapi karena mereka nggak tahu, dibodohi oleh yaitu bapak pembimbingnya. Dan juga masih banyak doa-doa yang lainnya yang itu keluar tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kita boleh saja berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meminta istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4 sah, ya, boleh-boleh saja. Tetapi apa, kita harus benar-benar tahu makna dari doa yang kita panjatkan. Makanya apa, kita di dalam sholat, ya, di dalam menjalankan ibadah yang lainnya seperti ibadah umrah dan haji, ya, maka akankah lebih baik kalau kita berdoa sendiri. Karena setiap manusia itu punya hajatnya masing-masing. Ya, dibedakan antara doa dengan zikir. Kalau zikir, ya, itu ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi doa menggunakan bahasa apapun bebas. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mengetahui semua bahasa kita, akan mengetahui isi dari hati kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang kita pahami. Kalau kita kesusahan dengan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tidak bisa dengan bahasa Indonesia, kita berdoa dengan bahasa Jawa, silahkan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala Sami'un Basir. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui dan juga Maha melihat. Ya, dan dalil ini menunjukkan, ya, orang yang dia itu mabuk, kadangkala apa yang dia itu lakukan tidak dia sadari, atau bahkan, ya, ketika dia mengucapkan sesuatu dia tidak kita sadari. Ya, maka apa, di dalam sholat, ya, dahulu kala diharamkan sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Sholat penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai ketika sholat kita mengucapkan, ya, yang lain-lain, ya, mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Karena apa? Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tahapan yang terakhir, bahwasanya khamar itu diharamkan dengan tegas. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kalian mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini jelas, ayyuhal ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum, bahwasanya di dalam Al-Quran juga ada nasih dan mansukh. Ada yang penghapus suatu hukum dan ada yang dihapus hukumnya. Di dalam Al-Quran masalah khamar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 tahapan. Ya. Bagaimana tahapan yang pertama adalah tahapan diperbolehkan semua meminum khamar. Bahkan itu menguntungkan. Tahapan yang kedua, ayat yang pertama ini dimansuh ya dengan ayat yang kedua. Diberikan penegasan bahwasanya khamar itu memiliki manfaat dan juga memiliki madarat. Diperingatkan ya bahwasanya madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya janganlah kita mendekati sholat sedangkan kita itu dalam keadaan mabuk. Ya, karena sholat harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahapan yang terakhir adalah patokan yang harus kita lakukan sekarang dan harus kita jalankan adalah berhukum bahwasanya khamar secara mutlak adalah haram. Ya, tidak ada alasan apapun kita untuk meminum khamar. Ya, kenapa? Dalil dari Al-Quran tadi dikuatkan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'anallahu al-khamra wa saribaha wa saqiyaha wa ba'ihaha wa mubta'aha wa ashiraha wa mu'tashiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Dalam hadis ini banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan dengan makna yang semisal. Adapun nanti riwayat yang kita baca dalam kitab adalah riwayat yang lainnya, ya, atau teks yang lainnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat seseorang yang dia meminum khamar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, maka disitulah tanda-tanda atau ciri-ciri yang merupakan dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang yang dia itu menuangkan khamar, walaupun dia itu tidak membuat, walaupun dia itu tidak meminum, walaupun dia itu tidak menjual. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat penjual khamar tersebut, walaupun dia tidak meminum, walaupun dia itu tidak membuat, ya, walaupun dia tidak menuangkan, tetapi menjualnya dia barang dari orang lain, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat pembeli khamar, entah itu membeli untuk dirinya sendiri atau membeli untuk orang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang yang itu memerasnya, memeras buah untuk dijadikan tuak, ya, dijadikan khamar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang yang dia itu mengambil hasil perasannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang yang dia itu mengantarkan khamar tersebut, kurirnya, ya, mengantarnya, ya, maka dia itu, jika dia itu tahu itu adalah khamar, maka dia berdosa. Dan orang yang dia itu meminta untuk diantarkan, ya, dia minta ojek, Pak, ayo ojek, ya, antarkan saya ke kafe, mau
yaitu apa? Mengirim khamr, maka dia juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum, apa itu khamr di dalam bahasa? Wal khamru fil lugha as-satru wat tahtiyah, yaitu penghalang atau penutup. Ya, makanya apa? Kita di dalam sholat, ya, sendirian atau bersama temannya, jika kita sholat di depan kita tidak ada sutroh, makanya sutroh adalah penghalang, maka hendaknya kita memasang sutroh. Ya, dan tadi masih kita lihat beberapa ikhwah kita yang masuk sholat tanpa menggunakan sutroh. Ya, maka jika depannya kosong maka hendaknya dia itu maju. Wa hadza huwa fil asl fi maddatul khamr. Dan ini adalah makna secara asli bahwasanya khamr itu adalah suatu hal yang menutupi. Maksudnya apa? Menutupi otaknya manusia, menutupi akal sehat kita. Qala Ibnu Faris, ya, al kha wal mim war ra, itu kha, mim dan ra itu khamr, aslun wahidun yadullu ala tahdiyah wal mukhalatah fi satr, yaitu adalah merupakan penutup atau penghalang, ya. Wal khamru tajma'u ala khumurin, ya, khamr itu jamaknya adalah khumur. Wal khamru yutlaqu ala kulli ma askarul akal min asirin kulla syai'in aw nakikahu sawa'un akana minal inab amit tamar am ghairihima. Maka khamr secara makna adalah sesuatu yang menutupi akal kita, entah itu berupa sirup, berupa cairan, ya, atau berupa asap, atau berupa bau, yang itu akan memabukkan. Ya, sawaun akana minal inab awit tamr, entah itu terbuat dari anggur atau terbuat dari kurma, atau zaman sekarang mungkin terbuat dari legen atau legen, ya. Ya, itu bisa apa namanya? Memabukkan. Atau dari buah apapun, atau terbuat dari bahan kimia. Wala yatahayyar hukmuha bitahayyuril asma'i wal awsaf. Hukum itu tidak akan berubah walaupun berubah namanya atau sifatnya. Ini contohnya, orang bilang ini adalah minuman segar, ya, tetapi padahal isinya itu adalah suatu hal yang memabukkan. Walaupun dinamakan dengan minuman segar, tetap haram, karena nama tidak akan pernah merubah dari hukum yang ada, ya. Li'annal madaru 'alal illah wa huwal iskar, karena keharaman ini adalah karena hal itu memabukkan, ya, karena hal itu adalah memabukkan. Wasummiyat, qala fil qamus, dikatakan di dalam qamus, ma askara min asiril inab au huwa amun wal umumi asah li'annaha khurrimat wa ma bil madinati khamrul inab. Maka di dalam qamus, khamar adalah suatu hal yang memabukkan, karena dahulu kala tidak ada mesin pada zaman sekarang yang sudah modern. Karena dahulu kala hal yang memabukkan berupa apa? Sirup, yang itu bahannya adalah inab, yaitu apa? Anggur, atau yang bersifat umum segala sesuatu yang memabukkan. Karena apa? Dahulu kala di Madinah khamr itu terbuat dari anggur. Wa summiyat khamran imma li annaha tuhamirul akal au tukhalitahu au li annaha tasturahu wa tahtiyatuhu. Dinamakan dengan khamr karena apa? Itu menutupi akal seorang manusia. Dia tidak bisa berpikir yang jernih, dia tidak bisa mengambil keputusan yang sehat karena akalnya tertutup,
Dia tidak bisa berfikir dengan baik. Qala Ibnu Abdul Bar, dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, wassalasatul aujuh kulluha mawjudatun fil khamr. Ya, dari 3 sisi ini ada pada khamr. Ya, karena khamr itu mencampur adukan pikiran kita, membuat pikiran manusia itu tidak stabil, tertutup dari apa? Berpikiran yang sehat. Li'annaha tarakat hatta adrakatil hulyan wahdal iskar wa hiya muhalatatun lil aql wa rubbama ghalabat alaihi wa hattatahu. Dan kadang apa mampu itu menjadikan orang itu gila, emosinya tidak terkontrol, ya pandangan matanya yang sayu, sehingga apa? Menjadikan orang itu berperilaku yang tidak wajar. Ya, betapa banyak orang yang dia habis mabuk-mabukan, menabrak orang begitu saja kemudian dia lari. Ya, betapa banyak orang yang dia itu habis mabuk, bagaimana seorang suami tega membunuh istrinya. Ya, bagaimana orang yang dia itu habis mabuk kemudian dia itu merampok, membawa senjata tajam. Karena apa? Dia tidak mampu untuk berpikir yang sehat. Wasurubul khamr min kabairid dzunub. Ketahuilah bahwasanya minum khamr adalah merupakan dosa yang besar. Linafyi kamalil iman an syaribiha, karena keimanan seseorang sedang tidak sempurna di saat dia itu minum khamr, karena pengaruh dari khamr tersebut. Wasubutil hadd fi syarbiha, dan ada ketentuan hukum syar'i bagi orang yang dia itu meminum khamr. Wal wa'idu lil muta'atiha biman'ihi min syurbiha fil akhirah, dan juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya peminum khamr di dunia tidak akan pernah minum khamr nanti di akhirat. Ya. Sebagaimana seorang laki-laki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pakaian sutra. Karena sutra yang disiapkan oleh laki-laki adalah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Begitu juga dengan khamr. Yang khamr diharamkan di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala nanti menghalalkan ketika kita masuk ke dalam surga. Maka penghalang bagi manusia untuk meminum khamr di surga adalah orang yang dia itu meminum khamr di dunia. Wa ma warada min la'ni syaribiha, sebagaimana hadis tadi kita sebutkan, ada ancaman berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dia itu apa? Meminum khamr. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yasrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Bahwasanya tidaklah pezina itu melakukan zina sedangkan dia imannya sedang sempurna. Dan di dalam pencuri yang melakukan pencemburan di saat apa? Imannya sedang sempurna. Ya. Dan tidaklah orang yang dia meminum khamr kecuali apa? Imannya sedang kurang. Kenapa kita mengetahui bahwasanya keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Ya, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang dia melakukan dosa besar kecuali apa sih? Syirik. Fanafa anhul imanul mutlaq wa huwal imanul kamil la aslul iman kama taqaddama awwalul kitab. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya
ya penafian di sini bukan penafian secara mutlak, ya, tetapi apa? Mengurangi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan apa saja itu namanya, maka itu dinamakan dengan kategori khamr, maka dia termasuk dalam kategori khamr, walaupun dengan dikemas seperti minuman aqua, ya, atau dikemas seperti air susu, atau dikemas seperti yogurt, maka segala sesuatu yang memabukkan maka itu dinamakan dengan khamr. Wa kullu muskirin haram, maka segala sesuatu yang itu memabukkan maka hukumnya adalah haram. Ya, apa saja itu jenisnya dan apa saja itu bentuknya dan dikemas dengan apapun. Wa man saribal khamra fid dunya fama tawahu wa yutmin lam yatub lam yashribaha fil akhirah, maka barang siapa yang dia minum khamr di dunia kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia itu masih kecanduan, naudzubillah min dzalik, ada orang yang dia itu overdosis minum khamr sehingga sampai apa, mulutnya berbusa, lantas dia meninggal dunia, ya, dan dia belum tahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yashribaha fil akhirah, maka dia tidak akan pernah meminumnya nanti di akhirat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah Subhanahu wa taala beridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram, maka segala sesuatu yang memabukkan maka itu hukumnya adalah haram. Inna 'ala Allahi ahdan, karena apa? Allah Subhanahu wa taala punya janji, punya ancaman, liman yasrabul muskira an yaskiyahu min tinatil khabal, maka barang siapa yang dia itu meminum khamr di dunia, minuman atau yang sejenisnya yang itu memabukkan, maka nanti di hari akhir dia itu akan diminumkan dengan minuman cairan dari penduduk neraka. Qalu ya Rasulullah, maka mereka kembali bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma tinatul khabal, apa itu cairan penduduk neraka? Faqal araku ahlin nar, keringatnya penduduk neraka. Ya, kita aja kalau keringat ya bau ketek, siapa yang mau minum ketek kita? Enggak ada. Ya. Aw asyaratu ahlin nar, atau ampasnya penduduk neraka. Ya, siapa yang mau makan ampasnya kita? Nah, mungkin lele mau, ya, kalau manusia nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, ya. Apalagi ini adalah ampas dan keringatnya penduduk neraka yang sudah dipanggang, yang sudah mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala dan diminumkan bagi orang yang tidak meminum khamr. Hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya berkata, hadis ini semisal dengan hadis yang kami sebutkan sebelumnya, tetapi memiliki teks yang berbeda, tetapi maknanya adalah makna yang sama. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat masalah khamr dengan 10 pelaku. Yang pertama, asyirohah, orang yang itu memeraskan, yang mana khamr itu mungkin terbuat dari legen, terbuat dari apel,
ya terbuat dari kurma, dari anggur, diperas. Memang tujuannya dijadikan tua, dijadikan minuman-minuman yang memabukkan, ya. Wa mu'tasiroha, dan orang yang mereka meminta untuk diperaskan juga akan mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh si fulan mengatakan, ambilkan itu anggur, peraskan, ya nanti saya bikin tua. Maka keduanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syaribaha, dan orang yang itu minum khamr tersebut mendapatkan dosa juga. Wa hamilaha, dan orang yang membawa. Wal mahmulu ilaihi, dan orang yang dia minta dibawakan. Ya ketemu temannya di jalan, woi nanti kalau pulang bawakan tua, ya bawakan khamr, maka apa? Berdosa. Wasakiha, dan orang yang dia itu menuangkan atau meminta dituangkan. Wabai'aha, dan orang yang dia itu jual beli khamr juga mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akilu samaniha, dan orang yang dia itu makan dari hasil khamr tersebut, dia mendapatkan pendapatan uang yang melimpah dari jualan khamr, ya maka apa? Juga dia berdosa, mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mushtari laha wal mustara lahu, dan orang yang dia itu membeli dan orang yang dia itu minta untuk dibelikan, maka semuanya akan mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, waktunya adzan, ya. Kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.